Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman TEA dan juga dosen pengampu mata kuliah pengukuran listrik. Di sini kami dari kelompok 5 dengan tema pengukuran daya akan mempresentasikan hasil materi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Nesti Aulia Hutagaul dan teman saya. Saya Diki Kristanto Manurung. Saya Riris Agatha Rumbi Samosir. Saya Yosepus Ivanuel Rumapea. Baik, untuk materi kelompok kami, pengukuran daya, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Kepada Riris, saya persilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan latar belakang dalam materi yang kami akan jelaskan. Latar belakang pengukuran daya. Pengukuran daya merupakan salah satu topik penting dalam dunia elektronika dan listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat-alat elektronik dan memerlukan daya listrik untuk beroperasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengukuran daya sangatlah penting untuk memastikan penggunaan listrik yang efisien dan aman. Rumusan masalah yang kami bahas, yaitu ada 5. Yang pertama, apa pengertian pengukuran daya? Yang kedua, bagaimana pengukuran daya 3 fasa? Yang ketiga, apa saja alat ukur faktor daya? Keempat, bagaimana pengukuran daya semu? Kelima, bagaimana pengaruh Kospi terhadap pengukuran? Tujuan dari pemaparan materi kami yakni untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang pengukuran daya pada rangkaian listrik. Dengan membaca penulisan ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep dasar pengukuran daya, cara melakukan pengukuran daya pada rangkaian listrik, serta manfaat dari pengukuran daya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada saudara saya, Diki Manurung. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pengukuran daya. Pengukuran daya adalah suatu metode untuk mengetahui besarnya daya atau energi listrik yang digunakan pada rangkaian listrik suatu alat elektronik. Daya dapat diartikan sebagai seberapa cepat usaha yang sudah dilakukan. Pengukuran daya dapat dilakukan pada rangkaian arus sara atau DC maupun rangkaian arus bolak-balik atau AC. Pengukuran daya 3 fasa. Pengukuran daya 3 fasa dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode 3 wattmeter 1 fasa, yang kedua, metode 2 wattmeter, yang ketiga, metode 1 wattmeter 3 fasa. Dan gambar dapat kita lihat pada slide ini. Baik, kita lanjut. Pengukuran daya 3 fasa. Besarnya daya 3 fasa secara teori dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan V dikali I cos theta. Nilai resistor berbanding terbalik dengan nilai dayanya. Semakin besar nilai bebannya, maka makin kecil nilai daya yang terukur. Sesuai dengan persamaan berikut, yaitu P sama dengan V kuadrat per R. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Yosepus. Terima kasih. Saya akan membacakan bagian alat ukur faktor daya. Daya listrik, di mana tegangan adalah energi persatuan muatan dan arus adalah muatan persatuan waktu. Daya pada rangkaian. Pada indikator dan kapasitor dapat disimpulkan bahwa dalam unsur rekatif tidak ada pengalihan energi atau daya rata-rata adalah 0. Selanjutnya alat ukur faktor daya. Faktor daya. Istilah faktor daya atau power factor atau COSPI merupakan istilah yang sering sekali dipakai di bidang-bidang yang berkaitan dengan kebangkitan dan penyaluran energi listrik. Untuk mengatur faktor dapat digunakan alat-alat seperti wattmeter, alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Kalmeter, alat yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan listrik. Sensor, tegangan dan arus, alat yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus listrik. Selanjutnya, pengaruh Kospi terhadap pengukuran.
Faktor daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif atau watt dengan daya semu atau daya total atau kosinus sudut antara daya aktif dan daya semu atau daya total. Seperti gambar yang tertera tersebut. Selanjutnya pengaruh Kospi terhadap pengukuran. Secara teoritis, jika seluruh beban daya yang dipasang oleh perusahaan listrik memiliki faktor daya 1, maka daya maksimum yang ditransfer setara dengan kapasitas sistem pendistribusian. Sehingga dengan beban yang terinduksi dan jika faktor daya berkisar dari 0,2 hingga 0,5, maka kapasitas jaringan distribusi listrik menjadi tertekan. Jadi, daya reaktif atau VAR harus serendah mungkin untuk keluaran KW yang sama dalam rangka meminimalkan kebutuhan daya total. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Nesti. Ya, baik. Untuk materi ini ada pengukuran daya semu. Daya semu atau daya total, ataupun juga dikenal dalam bahasa Inggris apparent power, adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Berikut ini rumus sederhana perhitungan tegangan RMS. V RMS sama dengan V maksimum per akar 2. Demikian pula dengan rumus perhitungan arus RMS. I RMS sama dengan I maksimum per akar 2. Ya, kemudian terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan adalah daya semu adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Dan perbaikan faktor daya dapat dilakukan dengan menggunakan kompensasi kapasitif menggunakan kapasitor. Penting untuk memahami konsep daya semu dan faktor daya dalam rangka meminimalkan kebutuhan daya total dalam distribusi listrik. Ya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Terakhir, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Azmi Rizky Lubis. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, akan kami silahkan di kolom komentar. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.